Coba lihatkan wajahnya dulu. Enggak bisa ini. Waduh. Gimana mau Skype orang wajahnya nggak kelihatan? Sama Iya, dengan audio aja, Pak. Audio aja. Waduh. Audio. Apa yang mau ditanyakan? Apa? Ini mau nanya ini, Bang. Oh, Yesus itu siapa sebenarnya? Oh, Yesus itu Tuhan Allah. Tuhan Allah. Hmm. Lalu kenapa dia bilang diutus, Bang? Nah, dia bilang diutus, ya dia memang kan datang ke bumi mengambil rupa manusia, harus pakai kata diutus sebagai anak manusia. Yang mengutus siapa, Bang? Gimana? Yang mengutus siapa? Yang mengutus, Iya. yang mengutus itu adalah roh Allah, firman Allah itu adalah Allah. Yang diutus itu adalah tubuhnya manusia itu. Yang diutus itu dirinya sendiri. Makanya kalau kamu ingin menanyakan tentang ketuhanan Yesus, kamu tidak boleh pakai konsep doktrin agama lain. Harus kamu pakai konsep doktrin Alkitab, baru bisa ketemu. Iya, saya nggak pakai doktrin lain, Pak. Nah, yang mengutus itu, yaitu adalah Allah yang roh, yang tidak kelihatan, yang goib. Dia utus itu hanya pakai bahasa kata, yang jelas dia datang ke bumi mengambil rupa manusia. Itu di Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri mengambil rupa manusia. Tetapi ketika dia mengambil rupa manusia, dia harus mengatakan dia diutus sebagai anak manusia. Itu di Yohanes pasal 17, ayat yang ke-6 dan 26. Aku diutus. Dia katakan, Bapa, namamu yang telah kau nyatakan kepadaku. Jadi nama Tuhan Allah itu adalah nama yang ada melekat dalam diri Yesus itu. Yesus itulah nama Tuhan Allah itu. Berarti dua pribadi dong, Bang. Gimana? Berarti dua pribadi dong. Dua pribadi? Iya. Yang mengutus sama yang diutus. Tidak, itu kekeliruan dalam pemahaman. Makanya kita sebagai orang percaya yang yakin firman Tuhan itu, kita harus punya konsep yang jelas dulu tentang ketuhanan Yesus itu. Dia sebagai anak manusia, yaitu dalam tubuh fisiknya, tetapi keberadaannya sebagai roh Allah dan firman Allah, dia adalah Allah itu sendiri. Kolose pasal yang Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, di dalam Yesus. Yang lebih jelas lagi Kolose 2 ayat 9. Akan bacakan ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi begini, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Ya. Jadi Allah itu bukan Yesus. Ingat, karena Allah roh. Tapi Yesus itu Allah. Kenapa? Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Allah bukan Yesus karena Allah roh. Tapi Yesus itu adalah Allah karena dalam hidupnya seluruhnya kepenuhan kealahan. Seandainya saudara juga dalam hidupmu seluruhnya kepenuhan kealahan, tidak ada dosa, Anda pun bisa dikatakan Allah.
Tapi di Kolose 1 ayat 15 diciptakan, Bang. Di mana? Di Kolose 1 ayat 15 diciptakan, Bang. Yang diciptakan itu apanya? Tubuh fisiknya. Itu dibentuk sebagai anak manusia. Artinya dalam proses kandungan, dia sama dengan kita prosesnya dalam kandungan. Saya akan bacakan ya. Kolose 1 ya. Ayat 15 ya. Ayat-ayat itu sebenarnya sudah saya jelaskan semua dalam khotbah-khotbah saya. Saya tidak tahu saudara apa nonton apa tidak. Ya. Sayangnya nggak ada wajahmu. Jadi sebenarnya saya tidak mau layani orang begini, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ia adalah gambar Allah yang kelihatan. Jadi Allah itu tidak kelihatan. Jadi lewat tubuh Kristus kita bisa lihat gambar Allah, ya. Yang sulung artinya yang lain, cuma Dia, ya. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini berkaitan dengan Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Artinya tubuh Yesus itu, ya, itu sebenarnya diciptakan bukan seperti kita diciptakan. Dia tidak berdasarkan sperma dan tidak berdasarkan sel telur. Dia ada karena firman Allah dan roh Allah itu sendiri. Halo? Iya. Ya, jadi di situ kata diciptakan jangan disalahartikan. Kata diciptakan ini dia menggunakan bahasa yang bisa kita mengerti. Sebagai anak Allah, dia memang dalam proses penciptaan. Tapi kenapa Yesus mengatakan saya tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ya, itu mau ginta kan? Itulah konsep yang digunakan oleh para ustadz. Sebenarnya sudah saya jawab semua. Saksikan aja lah di video-video saya. Itu kan hanya menggunakan kata bahasa. Dia kan bicara sebagai anak. Maksud Anda kan di Yohanes pasal yang ke-5 kan? Iya. Nah, dia itu kan katakan sebagai anak manusia aku tidak bisa menciptakan apa, tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sebagai anak manusia, sebagai Allah ya bisa. Iya, lalu kenapa dia berdoa? Gimana? Lalu kenapa Yesus berdoa? Ya anak manusia kan tadi sudah saya katakan. Kalau kita mau bicara tentang Alkitab harus pakai konsep teologis Alkitab, teologi Kristen. Nggak boleh pakai teologi agama lain, nggak bisa ketemu. Kalau berdoa kan berarti ada lagi yang diminta kepada orang. Betul, dia anak manusia, dia berdoa itu mengajarin muridnya. Beginilah berdoa. Sebagai anak manusia, dia harus menjadi teladan, memberikan contoh. Doa itu begini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, bla 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 bla. Itu kan saya udah bilang tadi sebagai anak manusia. Iya, di ayat Yohanes 17 kan dia berdoa. Iya, sebagai anak manusia dia harus berdoa. Berarti berdoa pada dirinya dong. Dia kan sebagai anak manusia, dia itu ya sebagai Allah, sebagai anak manusia, dia tidak tercampur baur. Ya, dalam dirinya itu tidak tercampur baur, tetapi pun dia tidak terpisah. Tidak terpisah. Tidak terpisah dan tidak tercampur baur. Ya Allah di dalam kealahannya ya Allah. Di dalam kemanusiaannya manusia. Kalau dia tidak terpisah dengan Allah, kenapa dia mati? Gimana? Kalau dia tidak terpisah dengan Allah, kenapa dia mati? Alkitab tidak ada Allah yang mati. Yang mati adalah manusia Yesus. Efesus pasal 2 ayat 15, 1 Petrus 1
ayat yang ke-18. Saya baca ya. Iya. Ya. Dikatakan di sini di dalam Efesus pasal 2 dulu. Efesus 2. Dengar baik-baik ya. Iya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus ini, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya dan bla 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 seterusnya dan sebagainya. Jadi sebagai anak manusia, bukan sebagai Allah dia mati. Allah nggak bisa mati. Lalu kalau Yesus waktu dibaptis itu kan ada suara, Bang. Bagaimana? Waktu Yesus dibaptis kan ada suara ya, keluar dari langit. Ya, oke. Semua itu sebenarnya sudah saya jawab di YouTube saya. Kamu percaya nggak bahwa Allah itu roh? Iya. Roh itu bisa dibatasi dengan ruang dan waktu atau tidak? Iya. Lo jawab. Bisa atau tidak dibatasi dengan ruang dan waktu? Roh. Kalau dia roh kan nggak bisa ada yang membatasi. Yang saya tanya, kamu jawab. Roh itu bisa dibatasi dengan ruang dan waktu tidak? Ya tidak bisa. Tidak bisa. Allah itu Iya. roh, betul? Iya, roh. Ya. Jadi Allah yang roh itu maha hadir atau tidak? Allah roh. Allah itu roh. Allah itu maha hadir atau tidak? Iya, maha hadir. Allah ada di sini, Allah ada di Medan, Allah ada di mana-mana, betul? Iya. Ya, kita sebenarnya tidak terlalu sulit untuk memahami itu, tapi karena orang kan terfokus kepada tubuh. Sekarang saya mau katakan kepadamu, seperti contohnya ya, bahwa di Al-Quran sendiri bahwa Tuhan itu menyertai orang-orang sabar. Orang sabar ada banyak nggak di Indonesia ini? Orang sabar. Tuhan menyertai semua orang lah. Tuhan menyertai orang. Berarti orang itu kan banyak. Nah, Tuhan itu satu atau banyak? Satu. Nah, kenapa dia bisa menyertai miliaran manusia? Karena dia satu. Jadi itu kan karena dia memang sang pencipta. Jadi karena orang itu terfokus kepada sosok tubuh. Makanya kamu harus ada wajahmu biar bisa saya jelaskan. Terfokus kepada sosok tubuh. Sehingga seolah-olah Allah di sini, di tempat saya ini, nggak bisa kemana-mana. Kemahadiran Allah, omnipresent, itu tidak bisa dibatasi oleh tubuh Yesus. Jadi tubuh Yesus di Sungai Yordan itu tidak bisa membatasi Allah. Allah ada waktu Yesus di Sungai Yordan dibaptis, Tuhan juga ada di Palestina, Tuhan juga ada di Maroko, Tuhan juga waktu itu ada di Jakarta, kalau memang Jakarta waktu itu sudah ada. Berarti tidak satu dong. Hah? Berarti tidak satu dong berarti. Nah, itu yang kamu tidak pahami. Tadi kan saya sudah ceritakan bahwa Yesus itu adalah Allah seutuhnya, manusia seutuhnya. Kalau sampai di sini kamu tidak bisa paham, saya rasa kita nggak bisa lanjutkan pembicaraan. Ini udah sama dengan Ustadz Moko kita, sama dengan pembicaraan saya dengan Ustadz Munjir Situmorang dengan yang lainnya. Tadi kan abang bilang Yesus itu satu dengan Allah. Iya kan? Terus, sekarang begini, Yesus itu satu dengan Allah, rohnya kepenuhan Allah, roh Allah. Iya. Terus tubuhnya kan manusia. Iya. Allah maha hadir. Iya. Dia tidak ada masalah sebenarnya. Ya dia bisa ada di mana saja. Bisa bersuara bukan berarti
eh, Yesus terpisah dari Allah, dia nggak ada masalah, dia bisa hadir di mana saja. Yesus dibaptiskan itu soal terpisah dari Yesus. Sekarang saya kasih contoh ya. Ini ada lemari ya. Kamu lihat lemari ini. Iya. Oke, Tuhan kita taruh di lemari, oke? Kita tutup Iya. rapat-rapat. Oke? Iya. Apakah Tuhan ada di Medan? Iya. Kok iya? Apakah Tuhan ada di Medan? Tuhan itu kan bisa melihat segalanya, Pak. Makanya jawab dulu ini. Tadi kan yang kamu pertanyakan, berarti waktu Yesus itu, waktu ada suara ini anak yang kukasih, berarti Yesus itu dua pribadi terpisah dengan Allah kan? Halo? Ya, halo? Tadi kamu kan katakan berarti Yesus itu terpisah dengan Allah kan? Allah tadi yang ngomong di inilah anakku kan begitu kan? Ada suara kan? Ya. Ya. Apa bingungnya kamu dengan suara itu? Karena Allah bisa maha hadir di mana saja, bisa dia buat apa saja. Contoh, ini Tuhan ya, ini Allah ini ya, oke? Iya. Iya. Saya masukkan Allah ini ke sini, oke? Iya. Lemari, oke? Iya. Nah, Allah yang di lemari tadi ada nggak di Medan sana? Oh, iya kuasanya. Bukan kuasanya saja, ada nggak dia di sana? Oh, iya ada. Ada. Apa bingungnya kamu? Ini Yesus, umpama. Ini tubuh Yesus. Terus ini Allah, kepenuhan Allah. Apa bedanya? Lalu kalau Yesus itu satu dengan Allah, kenapa Yesus mengatakan saya tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku? Loh, tadi kan saya sudah jawab. Dia itu anak manusia waktu bicara begitu. Kamu baca baik-baik. Tunjukkan ayatnya. Iya, kalau memang dia satu, nggak mungkin dia ngomong gitu. Kalau dia bicara sebagai anak manusia, dia bicara anak manusia. Kalau dia bicara sebagai Allah, dia bicara sebagai Allah. Banyak ayat-ayatnya dia bicara sebagai Allah. Dia katakan bahwa dia katakan perkataanku tidak akan kembali sia-sia. Perkataanku tidak pernah gagal. Kalau dia bicara sebagai Allah, ya dia bicara sebagai Allah. Kalau dia bicara sebagai manusia, dia bicara sebagai manusia. Karena dia adalah Allah seutuhnya, manusia seutuhnya. Iya. Nah, sampai sini kira-kira paham. Tapi di Amsal 8 ayat 23 dikatakan diciptakan, Pak. Ya kan tadi udah saya jelaskan. Secara manusia memang dia ada proses penciptaan. Makanya dia 9 bulan. Kurang lebih di rahim si Maria. Itu manusia, bukan kealahannya. Enggak, Bang. Sebelum dia datang ke dunia, dia sudah diciptakan, Bang. Itu kan nubuatan. Kamu Iya. tahu nubuatan. Contoh misalnya Yesaya 5 ayat 9. Ya, akan lahir seorang putra, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu nubuatan Yesus. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, dia tidak akan pernah mengatakan bahwa manusia itu bahwa Allah itu dilahirkan. Manusia itu sebagai Allah perkasa, Raja damai. Itu bagi orang Yahudi itu adalah musyrik, menduakan Tuhan. Tetapi Yesaya bernubuat Yesus itu nanti yang akan lahir disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi dia punya gelar itu banyak.
Berarti dia anak, dia adalah bapaknya sendiri ya? Bagaimana? Oh, kalau bapaknya sendiri, dia sendiri dong berarti. Ah, jadi ketika dia berkata, dia katakan namamu, ya, waktu Yohanes 17, Iya. namamu yang telah kau nyatakan kepadaku, kunyatakan kepada mereka. Itu bukan bicara huruf, itu bicara pribadi Allah. Nama itu adalah pribadi Tuhan. Jadi bukan huruf. Contoh, ya, orang Islam itu nama Allahnya Allah. Seharusnya kita nggak boleh pakai Allah ya, karena itu sebenarnya terjemahan dari bahasa Arab karena sudah di Indonesia kan ya. Jadi Allah kita itu punya nama, namanya Yesus. Iya. Yesus itu adalah Allah. Allah itu kita panggil Bapa. Kenapa? Karena kedekatan kita dengan Dia. Berarti Bapak Yesus itu dia sendiri dong berarti. Ya, betul. Bapa dan aku satu, dia bilang. Ya. Berarti bapaknya Yesus itu sendiri dong berarti ya. Yesus tidak punya Bapa. Terus kenapa dia berdoa? Lah, tadi udah saya jelasin. Masa diulang lagi? Tadi kan sudah saya jelasin. Waktu kita hanya sebentar ini ya, 9 menit lagi ya. Jadi tadi saya sudah jelasin. Sebagai anak manusia, kenapa kita bingung dia berdoa? Ya dia berdoalah sebagai manusia. Iya, berdoa kepada siapa lagi? Hah? Dia berdoa kepada siapa lagi dia? Iya, sebagai manusia dia harus berdoa kepada siapa? Ya kepada kealahan itu. Karena dia itu sebagai manusia seutuhnya, ya berdoa kepada Allah. Berarti dia berdoa pada dirinya sendiri dong. Kamu nggak ngerti. Tadi kan dia adalah manusia seutuhnya. Dia adalah Allah seutuhnya. Kalau sebagai manusia dia bisa berdoa kepada Allah. Ngerti nggak? Iya. Kalau dia sebagai Allah dia nggak perlu berdoa. Makanya dia bilang dosamu sudah diampuni di Lukas 5 ayat yang ke-20. Dan selanjutnya dia katakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Dia bisa mengampuni dosa. Dia sebagai Allah, karena manusia nggak bisa mengampuni dosa. Yesus itu kan disebut Tuhan hanya gelarnya, Bang. Hanya gelar, Bang. Gimana? Yesus itu kan disebut Tuhan hanya gelarnya, Bang. Ya, Tuhan itu melekat dalam dirinya, artinya penguasa, kurios. Tetapi dia juga disebut God, Allah. Itu bisa dibaca di dalam Yohanes pasal yang bentar ya. Itu bisa dibaca di dalam Yohanes. Kamu cari ya, Yohanes. Sebentar. Ini sudah saya jelaskan di YouTube saya semua sebenarnya. Yohanes. Nanti dulu ya. Ayatnya 28. Jadi dia berkata, iya aku Tuhan dan Allah. Itu ada di Yohanes. Nanti kamu cari ya. Nah, nanti Iya. Itu kan hanya gelarnya, Bang. Gimana? Itu kan hanya gelarnya. Sekarang begini. Kalau saya Risuli Lubis, saya pendeta. Apakah tubuh saya juga tubuh pendeta? Iya, pendeta. Ya udah, kenapa bingung amat? Ya kalau dia gelarnya Tuhan, ya dia Tuhan. Kayak ini, Bang, kayak presiden kan, dia kan namanya presiden kan hingga nama aslinya itu. Cuma jabatannya doang. Presiden bisa pensiun, dia nggak bisa pensiun. Ada bedanya lah. Jangan kamu
memberikan sebuah perumpamaan kepada hal yang nggak cocok. Kalau presiden kan bisa pensiun, dia dipilih rakyat. Kalau ini kan kekal. Kalau gelar ini itu kan jabatan, Bang. Iya, tahu saya. Jabatan dia Tuhan, ngerti nggak? Kekal tapi kekal. Air minum dulu. Paham nggak? Iya, ya. Seandainya presiden, ya, dia bisa jabatan kekal nggak mati-mati terus seumur hidup terus nggak mati-mati. Dia kekal, presiden aja terus. Ya dia tetap namanya presiden. Jabatannya presiden, tapi kan nggak ada presiden yang begitu. Dalam nama Yesus. Dingin airnya. Air panas. Jadi ya Tuhan itu ya jabatan. Tuhan itu ya jabatan yang melekat dalam diri Yesus. Kenapa bingung? Berarti masih ada dong selain dia. Maksudnya? Iya, masih. Kalau Tuhan kan sebagai jabatan doang. Nah, Berarti nama Yesus itu gelar. Berarti masih ada dong di selain dia. tadi udah kamu bilang jabatan, kok kamu bilang gelar lagi. Jabatan sama gelar beda. Orang bisa punya gelarnya doktor, profesor, tapi belum tentu dia sebagai polisi. Polisi itu, itu jabatan yang disandang oleh seseorang. Kapolda itu jabatan. Tapi profesor doktor belum tentu Kapolda. Tapi Kapolda banyak yang profesor doktor. Iya kan, kalau contohnya kalau dinamakan presiden kan tidak satu presiden. Kalau presiden kan banyak. Cuman namanya sama presiden. Iya, Mak. Kamu sudah benar, Yesus itu jabatannya Allah, Tuhan. Tapi kan kekal dia selama-lamanya. Nggak bisa dikaitkan dengan presiden. Presiden nggak kekal. Ya seumpamanya. Jadi kamu harus memberikan umpama yang kekal. Jangan yang nggak kekal. Mana bisa presiden disamakan umpamanya dengan gelar ketuhanan Yesus. Berarti kalau gelar kan Presiden, bisa banyak. dengar dulu. Presiden itu kan diangkat rakyat jadi presiden. Oke? Iya. Iya. Nah, sudah gitu dia kan nggak kekal jadi presiden. Iya. Juga tidak kekal nyawanya. Yesus kan kekal. Walaupun sebagai manusia dia mati, tapi kan dia pada hari yang ketiga bangkit. Artinya sekarang kan dia kekal. Iya. Loh, iya. Ya nggak ada, kamu salah. Memang dia gelarnya Tuhan, jabatan dia Tuhan Allah. Yang nggak ada salah, kekal. Kalau dia jabatannya Tuhan Allah, berarti dialah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Berarti dialah yang mengendalikan semua alam ini. Artinya kalau ada sosok yang seperti itu, pribadi yang seperti itu, ya dia Tuhan Allah. Karena semua yang dicipta adalah makhluk. Tapi yang bisa mencipta, ya itu adalah Tuhan. Tuhan itu mencipta. Itu tandanya Tuhan. Pertama, dia mencipta. Yang kedua, ya, dia bisa mengampuni dosa. Yang ketiga, dia tidak bergantung kepada makhluk apapun. Dengan kata lain, ya, dia bisa hidup tanpa ada bantuan siapapun. Contohnya, Yesus selama 3 hari 3 malam di perut bumi, dia tetap hidup. Nanti baca di Petrus, suratan Petrus. Tapi kenapa Yesus bilang dia adalah ciptaan yang pertama? Tadi kan saya sudah sampaikan, sebagai nubuatan anak manusia itu, kemanusiaannya itu memang betul dia itu ada proses penciptaan. Konteksnya kan anak manusia.
Kalau konteksnya Allah, ya dia nggak dicipta, dia pencipta. Sekarang begini, saya kasih contoh sederhana ya. Ya. Saya Allah ini, saya nggak kelihatan. Ya. Oke? Orang panggil Allah. Terus saya datang ke bumi mengambil rupa manusia. Iya. Ya. Kealahan saya tetap ada dalam diri saya, tapi kemanusiaan saya tetap ada karena saya mengambil rupa manusia, bukan menjadi manusia, beda. Menjadi manusia begini. Ah, ini menjadi gelas, ini hilang. Tapi kalau ini mengambil rupa gelas, ini tetap ada gelas dan remote ini tetap ada. Dia bukan menjadi, tapi mengambil rupa manusia di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai 8. Mengambil rupa manusia. Nah. Tapi di Yohanes 1:14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, bukan ya. Tuhan manusia. Jadi makanya firman, ya. Iya. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Baca baik-baik. Jadi firman itu datang bersama-sama dengan Allah. Allah punya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Baca ayat pertamanya, jangan langsung ayat 14. Jadi waktu dia menjadi manusia itu bersama-sama dengan Allah. Makanya lebih tepat saya pakai Filipi 2, mengambil rupa manusia supaya orang gampang mengerti. Kalau Yohanes 1:1 ini itu kan menjelaskan jati diri Allah, Bang. Makanya Yohanes 1 ya. Ayat 1. Ini ya. Baca baik-baik, coba di situ baca. Iya, Yohanes 1 ayat 1 ya. Nah, coba. Pada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke. Firman itu kan bersama-sama dengan Allah. Bukan firman itu terpisah dengan Allah. Bersama-sama. Risuli lubis. Bersama-sama dengan perkataan risuli lubis. Perkataan risuli lubis yang di dalam ini tidak bisa terpisah dengan risuli lubis. Iya, perkataan. Berarti di ayat 14 firman itu telah menjadi manusia, berarti yang menjadi manusia itu perkataan dong. Nah, itu makanya kamu tidak boleh lepas dari ayat satunya. Jadi yang datang sebagai manusia itu, ya, firman itu menjadi manusia tapi bersama-sama dengan Allah tadi. Kalau bersama-sama tidak itu dong. Tidak dikatakan tidak berdoa dong berarti. Gimana? Kalau bersama-sama tidak dikatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan diriku dong. Kamu Islam apa Kristen dulu? Saya Kristen, Bang. Oh, kalau Islam biar saya tanya tentang Islam kamu. Jadi di Alkitab, di Al-Quran juga kalimat-kalimat yang hampir mirip banyak. Jadi begini, bersama firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu perkataan lubis, ya bersama-sama dengan lubis, mana bisa dipisah. Jadi kamu jangan terjebak dengan firman yang ho itu keluar dari saya, tapi yang di dalam diri saya tetap ada. Jadi kamu jangan lepaskan ayat 1 dan kamu paksakan ayat 14. Harus kamu secara komprehensif menggabungkan semua itu. Iya, dia kalau kamu baca, coba ya, saya akan baca baik-baik ya. Ini terakhir ya. Iya. Lain kali kamu sambung lagi boleh. Ia pada mulanya bersama-sama ya dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh Dia tadi itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan tanpa Dia, tanpa Allah dan firman Allah, karena bersama-sama dengan Allah.
tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Jadi tidak ada makhluk yang bisa menciptakan selain Allah. Jadi firman tadi tetap bersama-sama dengan Allah. Jangan sampai lepas itu konteks itu yang telah dijadikan. Dalam firman Allah dan Allah tadi ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, terang itu adalah Allah dan firman Allah yang bersama-sama tadi. Biar kamu harus konteksnya itu terus. Bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasai dia. Terus ya. Dan datanglah seorang yang diutus Allah, Yohanes. Ini udah gak perlu dibahas, Yohanes. Ia datang sebagai saksi menceritakan tentang Yesus ini ya. Kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, maksudnya Yohanes ini. Tetapi ia harus memberi kesaksian. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini baru bicara firman Allah dan Allah tadi. Allah bersama firman-Nya. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Oleh siapa? Oleh ayat 1 tadi. Firman Allah dan Allah itu bersama-sama. Ya. Nah, tapi dunia tidak mengenalnya. Nggak mengenal dunia. Ia datang. Siapa ia? Firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Itu jangan kau pisah-pisahkan. Ya. Datang kepada milik kepunyaannya. Tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak mau menerimanya. Contoh banyak orang yang nggak mau menerima dia. Orang Islam, orang Buddha, Hindu nggak mau. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi ini pun anak-anak Allah ini pun jangan disamakan dengan anak Allah Yesus. Ini anak-anak Allah dua bacanya. Anak-anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging. Ya, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki dan melainkan dari Allah. Jadi bukan dari dari kehendak manusia, ya. Firman itu. Nah, ini lihat. Firman itu jangan terlepas dari ayat 1. Iya. Nah, kalau terlepas dari ayat 1 itu